Pernah kepikiran nggak kalau hidup terasa mandek bukan karena kurang usaha, tapi karena cara kita ngejalaninnya? Di video ini, kita bakal ngobrol soal satu sudut pandang kuantum yang sering kelewat, tapi diam-diam ngaruh ke cara impian kejadian. Selamat datang di ruang Galung Suara. Jangan lupa like and subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk menjadi yang pertama nonton video berikutnya. Rahasia kuantum, 7 cara gokil mewujudkan impian. Apa itu rahasia kuantum dan kenapa bisa mewujudkan impian? Oke, kita lurusin dulu dari awal. Kata kuantum sering keburu bikin orang mikir yang aneh-aneh, antara ribet, terlalu ilmiah, atau spiritual lebay. Padahal, kalau dibawa ke level paling sederhana, rahasia kuantum itu bukan soal teori. Ini soal cara realitas bereaksi ke kesadaran manusia. Di dunia kuantum ada satu hal menarik, realitas itu nggak sepenuhnya kaku. Cara kita memperhatikan sesuatu, cara kita hadir, itu ikut ngebentuk apa yang kita alami. Bukan karena semesta drama, tapi karena perhatian kita itu nentuin keputusan, respon, dan arah hidup kita sendiri. Makanya muncul kalimat klasik, energi ngikutin perhatian. Bukan mantra, bukan sulap, tapi konsekuensi. Fisika kuantum dan daya manifestasi pikiran. Sekarang jujur aja, berapa banyak dari kita yang kelihatan sibuk tapi sebenarnya capek di kepala? Kerja jalan, target ada, tapi rasanya kayak dorong hidup sambil nahan beban yang gak kelihatan. Pikiran itu bukan cuma tempat mikir, dia ngatur cara kita merespon dunia. Kalau isi kepalamu mayoritas takut gagal, ngerasa kurang, kebanyakan kata, nanti kalau, maka hidupmu otomatis jalan di mode waspada. Dan di mode itu, kita jarang lihat peluang. Kita cuma fokus bertahan. Manifestasi bukan tentang minta ke semesta, tapi tentang kondisi batin yang konsisten. Saat pikiran dan emosi lebih tenang, respon kita lebih jernih. Pilihan kita lebih tepat, dan hidup mulai terasa lebih kooperatif. Cara gokil menerapkan rahasia kuantum dalam hidup sehari-hari. Banyak orang salah paham. Dikira manifestasi itu rebahan sambil berharap. Padahal yang sering bikin hidup mentok justru karena kita sendiri nggak jelas mau kemana. Niat itu penting, bukan buat semesta dulu, tapi buat diri sendiri. Waktu kamu tahu apa yang kamu mau, energi kamu berhenti kebuang ke arah yang gak perlu. Visualisasi juga bukan halu. Itu latihan biar tubuh dan pikiran kenal sama arah baru. Dan ya, tetap perlu aksi. Tapi bukan aksi yang dipaksain. Bukan gerak karena panik. Aksi yang pas itu biasanya muncul waktu kita tenang. Bukan waktu kita kejar-kejaran sama waktu. Penyelarasan energi, kunci manifestasi yang konsisten. Ini bagian yang sering bikin orang kepleset. Pikiran bilang pengen maju, tapi hati masih nyimpen takut. Pengen berubah, tapi masih hidup di mode bertahan. Itu kayak gas jalan, tapi rem ketarik dikit. Penyelarasan energi itu bukan ritual ribet. Kadang cuma soal berhenti bentar, tarik napas, dan jujur ke diri sendiri. Semakin kamu selaras, semakin sedikit konflik batin yang kamu bawa ke keputusan harian. Dan hidup gak terasa berat sendiri. Bukti nyata rahasia kuantum dan kisah inspiratif. Kalau kamu perhatiin orang-orang yang hidupnya kelihatan kena jalan, mereka bukan yang paling sibuk. Biasanya mereka punya arah, gak ribut terus di kepala, dan berani gerak waktu momennya datang. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka hadir penuh di hidup mereka sendiri. Rahasia kuantum gak milih siapa. Dia cuma respon ke bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Tips menguatkan vibrasi manifestasi. Lingkungan itu penting, bukan cuma tempat, tapi isi pikiran. Apa yang kamu tonton, dengar, dan konsumsi setiap hari pelan-pelan ngebentuk kondisi batinmu. Kalau tiap hari isinya drama, banding-bandingin hidup, keluhan, ya jangan heran kalau hidup rasanya berat. Rayain progres kecil, bukan buat pamer, tapi buat ngasih sinyal ke diri sendiri, gue lagi jalan. Dan itu cukup. Jadi quantum creator versi kamu sendiri.
Kamu bukan korban hidup, tapi juga bukan pengendali segalanya. Kamu itu partner dalam hidupmu sendiri. Rahasia kuantum bukan ngajarin kamu ngontrol realitas, tapi ngajarin kamu hadir dengan sadar di dalamnya. Dan dari situ, arah hidup mulai kebentuk. Mungkin yang perlu kamu ubah bukan impianmu, bukan targetmu, tapi cara kamu hadir setiap hari menjalaninya. Karena dari situlah hal-hal mulai bergerak.